Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto. Selamat datang di channel Excel dan VB Tutorial. Baik, di video kali ini saya akan memperkenalkan aplikasi sederhana tentang persediaan barang yang menggunakan metode FIFO atau FIFO ya. Dimana kita ketahui di sini FIFO itu adalah sebuah metode pencatatan barang dengan sistem first in, first out. Jadi artinya seperti yang kita ketahui semua, barang yang pertama kali masuk adalah barang yang harus pertama kali dikeluarkan atau dijual. Sedangkan untuk FIFO sendiri adalah barang yang pertama kali atau barang yang cepat expired atau yang mendekati expired ya, maka dialah atau barang itulah yang harus dijual terlebih dahulu, seperti itu. Nah, aplikasi ini saya buat untuk mencatat barang-barang dengan metode tersebut ya. Jadi dia bisa digunakan atau bisa dipakai menggunakan metode FIFO ataupun metode FIFO seperti itu, atau first in first out atau first expired first out gitu. Nah, langsung saja di sini akan saya perkenalkan dulu ya, sebelum di video pertemuan selanjutnya akan saya bahas bagaimana cara pembuatan aplikasinya. Oke. Pertama di sini akan saya jelaskan di bagian menu pertama. Di sini menu pertama itu ada home ya. Jadi home ini hanya sebagai informasi saja atau halaman pertama gitu. Dan untuk berikutnya kita akan masuk ke bagian data barang. Nah, di data barang ini adalah tempat untuk kita memasukkan data-data barang yang ada di dalam gudang gitu. Nah, di dalam form ini kita menginput itu ada beberapa bagian ya untuk data-datanya. Pertama ada time in. Time in ini adalah kapan kita menginput barangnya, seperti itu. Terus ada lagi kode input, barcode, nama barang, satuan, dan stok. Nah, cuma di bagian stok ini dia tidak usah diisi karena nanti ketika ini adalah barang pertama atau barang baru, maka langsung otomatis dia akan stoknya 0. Nah, langsung aja di sini kita akan coba untuk input ya. Klik tombol new pertama, otomatis akan membuat time in dan kode input yang terbuat otomatis gitu. Barcode kita isi di sini BR strip 1000 berapa nolnya itu? 0 ya. 3 nolnya. 6 gini. Nama barang misalnya, karena ini adalah barangnya itu ada expirednya, jadi kita akan membuat atau memasukkan barang berupa makanan, minuman, atau obatnya. Jadi ini bisa dipakai juga untuk obat gitu. Kita masukkan misalnya makanan apa ya? Minuman ya. Minuman dingin gitu aja deh. Kok bingung saya jadinya. Terus satuan di sini misalnya ada buah ya. Karena ini barang baru maka langsung aja kita klik tombol add. Oke. Nah, seperti ini dia masuk ya dengan satuannya atau jumlahnya dia 0 gitu. Nah, kalau misalnya kita mau mengubah barangnya, cukup kita tinggal klik 2 kali bagian datanya. Terus kita ubah di sini, yang bisa kita ubah ada hanya di bagian barcode sama nama barang sama satuan. Misalnya kita ganti satuan menjadi PCS ya. Nah, di sini kita klik tombol update. Oke, udah berubah jadi PCS gitu. Nah, untuk tombol delete ini digunakan untuk menghapus dengan cara kita klik 2 kali terus tekan tombol delete atau klik tombol yes. Oke, ini nggak saya hapus ya. Terus di bagian bawah sini ada pencarian. Ini bisa kita pakai untuk mencari nama barang berdasarkan kode input, barcode, atau nama barang. Misalnya kita cari nama dengan nama barang. Saya ketik S, klik search. Nah, maka akan muncul semua barang yang depannya itu huruf S gitu. Oke, nah kalau sudah, kita klik tombol reset form. Ini fungsinya untuk mengembalikan kondisi form seperti semula. Oke, seperti ini. Setelah data barang masuk ya, maka barang ini kan nanti ada stoknya. Nah, stoknya itu dia masuk ke bagian barang masuk. Jadi kita masuk atau kita klik di bagian barang masuk. Oke, seperti ini. Terus kita klik tombol new. Jadi barang masuk ini adalah barang data yang kita bagian atau form yang kita gunakan untuk menginput
data barang masuk gitu. Jadi kita klik tombol new caranya, terus kita klik tombol ini. Nah, di sini dia udah otomatis memunculkan data yang tadi baru kita masukkan, yaitu di sini ada minuman dingin. Klik 2 kali, otomatis dia akan masuk ke sini ya. Terus tanggal expired kita isi. Tanggal expirednya sekarang tanggal 26, berarti misalnya kita atur tanggalnya adalah ini cuman contoh ya, tanggalnya tanggal 30 misalnya. Terus klik OK. Nah, otomatis di sini dia langsung terhitung ya, jangka waktunya dia 4 hari gitu. Dan di sini kita masukkan ada 10. Ya, ada 10 pieces yang masuk dengan harga beli yang kita pakai atau kita belinya ya misalnya di harga 35.000. Terus kita jual lagi dengan harga 40.000. Maka di sini profitnya 5.000. Klik tombol add. Oke, nah ini berarti udah masuk ya tanggal 26. Nah, di sini kita juga bisa untuk mengedit ya, kayak di bagian data barang tadi, di bagian barang masuk pun juga bisa kita edit. Tapi waktu kita masukkan di sini ya untuk barang masuk, untuk minuman dingin, di bagian data barang juga akan menjadi 10 ini ya. Nah, ini 10. Artinya ketika kita menambahkan data barang tadi di barang masuk, maka dia juga akan mengubah stok di bagian data barang. Nah, jadi stok ini dia akan bertambah terus ketika ada barang masuk ya dengan kode barcode yang sama gitu. Kita coba lagi misalnya tambahkan barang yang sama ya. Di sini minuman dingin masuk lagi. Tanggal expired sama ya, di sini tanggal 30. Terus masuk lagi misalnya ada 20. Harga beli sama tadi 35.000. Harga jual 40.000. Klik add. Oke. Nah, maka di sini udah masuk ya 20 dan di bagian data barang dia jadinya 30 stoknya gitu. Nah, itu fungsi di bagian data barang masuk ya. Nah, di sini juga bisa kita edit, misalnya dia nggak jadi masuk 20 ya, tapi misalnya masuknya itu 50 misalnya. Nah, ini 50, klik tombol update. Oke, dia udah masuk ya 50. Kita cek di bagian data barang, harusnya jadi 60. Oke, dia udah update seperti itu. Terus selain itu ya kita juga bisa di bagian form data barang masuk ini itu bisa juga untuk menghapus ya. Jadi misalnya kalau kita hapus ini data produk yang atau inputan yang minuman dingin tadi, maka hasilnya seperti ini. Saya hapus. Oke, dan di bagian data barang ini jadinya kembali 10. Oke, seperti itu. Oke, kita masukkan lagi barang masuk. Tanggal expirednya tadi 30, masuknya misalnya 50, harga beli 35.000, terus harga jual 40.000, add. Oke, seperti ini. Nah, jika seperti ini ya, di bagian bawah kita juga bisa mencari data barangnya berdasarkan ada kode in, barcode, nama barang dengan jenjang waktu. Artinya dari data ini kita bisa mengetahui mana barang yang sudah mau habis kadaluarsanya atau expirednya. Contoh, misalnya kita mau mencari berdasarkan nama barang dulu ya. Terus kita ketik nih nama barangnya misalnya K. Search. Nah, di sini akan muncul ya nama-nama barang yang depannya huruf K gitu. Klik reset form maka dia akan kembali seperti semula. Nah, itu kalau mencari berdasarkan nama barang. Kalau barcode ini wajib harus diketik semua barang barcode-nya. Misalnya BR strip 10004. Terus kita cari. Nah, ini hasilnya. Reset. Nah, berikutnya misalnya kita ingin mencari barang yang sudah mau habis kadaluarsanya. Ya tinggal klik di sini ya, pilih jangka waktu sekarang. Nah, misalnya kita ketik 4 misalnya. Klik search. Nah, ini adalah barang yang mau habis kadaluarsanya dengan sisa waktu 4 hari gitu ya. Jadi ini adalah satuannya itu hari gitu. Nah, kalau misalnya rentang gimana? Misalnya kita pengen mencari nama barang-barang yang tenggat waktu expirednya itu misalnya di bawah 10 hari misalnya ya. Berarti seperti ini ngetiknya. Jadi di bawah ya, di bawah terus 10. Klik pencarian atau search. Nah, di sini nggak ada.
Oh, sini belum ya. Jangka waktu search. Nah, ini hasilnya. Jadi ada yang 3, 8, 7, 9. Ini adalah barang-barang yang masa kadaluarsanya sisa di bawah 10 hari gitu. Kalau misalnya sama dengan 10 hari tinggal tambahkan begini ya. Lebih kecil sama dengan gitu 10 pencarian. Nah, ini udah ada muncul nih. Oke, seperti itu hasilnya teman-teman. Klik research. Kalau misalnya kebalikannya ya tinggal dibalik ya. Misalnya jangka waktu di atas ya, di atas 10. Klik cari. Nah, ini hasilnya. Oke. Terus di sini ada tombol export ya. Tombol ini berfungsi untuk mengekspor data ini itu ke file baru. Jadi kita bisa melihat hasil inputan ini itu di file yang baru gitu. Contoh misalnya di sini kita mau mencari barang ya dengan jangka waktunya itu di bawah 10. Kita cari terus kita ekspor. Oke, sudah ya. Kita yes saja ini. Nah, kalau sudah di sini kita coba buka, kita tutup dulu ini, kita simpan, kita keluarkan dulu. Terus kita buka hasil ekspornya. Ini hasil ekspornya tadi ya. Nah, ini hasilnya. Jadi dia adalah barang atau ini adalah barang-barang yang expirednya itu di bawah 10. Nah, ini dia. Oke, itu untuk barang yang hasil ekspornya di bawah 10 ya. Nah, berikutnya barang masuk sudah ya, sekarang barang keluar. Nah, sebelum masuk ke barang keluar, di sini akan saya tunjukkan dulu ya bahwa setiap kali kita memasukkan barang masuk yang baru, maka dia akan tercatat seperti ini. Ya. Jadi ini akan menjadi sebuah acuan nanti ketika kita itu mau memasukkan atau memilih barang gitu maksudnya ya. Sebagai contoh gini misalnya. Di bagian di bagian data sini ya, ini kan contoh kita ambil saja di bagian susu kedelai. Nah, ini kan dia masuknya itu semua tanggal 25. Nah, ini akan saya coba edit manual ya. Saya buka open sheet di sini. Saya buka sheetnya, terus di barang masuk ini saya ganti nih yang susu kedelai ya. Yang di baris terakhir ini saya ganti jadi tanggal 20 misalnya. Oke. Kenapa saya ganti di tanggal 20? Itu nanti untuk membuktikan sistem kerjanya itu dia menggunakan sistem FIFO ya. Oke, jadi barang masuk yang terakhir ini ya tanggal 20 ya. Seperti itu. Terus berikutnya di sini kita masuk ke barang keluar. Nah, di bagian barang keluar di sini kita akan coba melakukan transaksi dengan menggunakan barang yang tadi. Jadi pertama kita klik tombol new, terus kita klik tombol ini ya, karena di sini dia mati semua. Jadi pakai tombol ini untuk membuat masukan barangnya. Nah, di sini kita klik yang tadi susu kedelai ini ya, klik 2 kali, maka datanya akan masuk ke sini yang barang masuknya. Jadi ini diambil dari barang masuk gitu. Karena sistemnya adalah FIFO, maka dia akan seperti tampilannya. Kalau misalnya saya bilang kecap manis, ada 2 berarti. Roti pisang ada 2 juga. Terus tepung terigu 1. Minuman dingin ada 2. Sambal terasi, nah ini nggak ada, artinya dia belum ada barangnya. Nah, kita ambil tadi yang di bagian susu kedelai. Nah, dia ada 3 datanya. Nah, di sini langsung otomatis dia akan terurut ya di tanggal paling awal atau inputan paling awal yaitu di tanggal 20. Karena menggunakan sistem FIFO di sini, langsung otomatis hidup FIFO-nya. Kalau saya menggunakan sistem FIFO, maka nanti dia akan mencari expired yang paling yang paling rendah gitu. Kita akan ubah ini dulu ya. Kita ubah dulu di bagian barang masuk. Yang di sini misalnya yang tanggal 25 nomor 6 ini saya ganti expirednya misalnya bukan tanggal 10 tapi tanggal 4 misalnya. Klik OK, jadinya 9 hari ya. Ini jadinya 9 hari, ini dia oke, jadi 9 hari ini. Terus kita klik tombol update. Nah, ini sudah 9 hari ya. Terus kita coba di bagian barang keluar. Kita cari susu kedelai. Dia masih menggunakan sistem FIFO ya. Di sini ada 7, 10, 9. Kalau saya pakai yang sistem FIFO, maka nanti harusnya yang 9 itu dia nomor 2 gitu. Karena 9 ini adalah jangka waktu expired yang kedua, yang paling yang cepat habis gitu. Kita coba ya. Klik FIFO.
Oke. Nah, jadi berubah ini. Ya, aturannya di sini nanti ketika sudah kita pilih kayak gini, maka yang wajib kita masukkan ke dalam sini adalah barang nomor 1 atau daftar barang yang paling atas gitu. Karena inilah yang harus dimasukkan gitu, yang pertama kali dijual gitu. Oke. Jadi kita pilih yang nomor 1 ya. Kita menggunakan sistem FIFO misalnya, atau FIFO ya berarti dia seperti ini. Jadi 7, 9, 10. Apa namanya? Jangka waktunya gitu, karena tanggalnya dia 20, 25 gitu. Nah, kalau sudah di sini saya pilih yang paling atas ya, klik 2 kali, tutup, otomatis langsung masuk sini nih. Ya. Jadi di sini dengan kode inventaris atau kode inputnya yang 10 belakangnya, yaitu yang di bagian barang masuk yang 10 itu ini ya. Nah, ini dia jumlahnya tuh 5 gitu. Ada 5 jumlahnya. Terus kita keluarkan ya, ini inventaris 10. Misalnya saya masukkan di sini keluarnya adalah 5 juga gitu. Maka totalnya stoknya itu 0. Ya. Totalnya stoknya jadinya 0 gitu. Terus saya masukkan misalnya nggak jadi 5 tapi 2. Jadi total 3 stoknya untuk yang diinput menggunakan kode ini gitu. Kita coba dulu ya. Kita klik tombol add. Nah, dia udah masuk ke sini ya. Susu kedelai 2, kita coba cek di bagian inventaris 10. Barang masuk inventaris 10. Nah, sisa 3 sekarang. Kita coba keluarkan lagi. Klik new lagi. Sama susu kedelai. Pilih yang ini lagi. Dia stoknya 3. Kita masukkan 3 sekarang. Artinya dia habis sudah kan. Nanti habis ini sudah. Setelah dia habis, ya ketika dia habis, maka dia akan dihapus inventory dengan kode ini karena dia udah selesai, udah habis barangnya itu ya. Jadi sudah habis gitu. Baru kita nanti dihapus, dia langsung otomatis dihapus dia gitu. Contoh ya, saya akan coba untuk memasukkan. Klik tombol add. Nah, di sini ada keterangan stok barang masuk dengan kode in ya 1000010 telah habis, data stok akan dihapus. Oke. Nah, udah masuk ya di sini. Kita coba cari di bagian barang masuk. Nah, data yang 10 tadi itu udah habis sudah. Ya. Udah habis. Jadi kita langsung masuk sekarang ke bagian inventory atau inventaris dengan kodenya 100008. Jadi ini yang nanti kita akan pakai atau yang di bagian 9 ini gitu. Jadi mana yang mau dipakai gitu. Apakah pakai sistem FIFO atau FIFO lagi gitu. Oke, itu di bagian barang keluar ya. Nah, berikutnya kalau misalnya setelah ini habis ya, contoh nih tadi kan sudah habis nih barang dengan kode inputnya itu 100010. Berarti kan di sini sudah nggak ada. Maka ketika kita klik 2 kali untuk barang yang sudah habis, dia update-nya itu mati. New, add, update itu mati. Adanya hanya tombol delete gitu. Jadi hanya bisa untuk menghapus ini. Karena kalau dia itu ada hidup tombol update, maka dia akan mengembalikan stoknya. Dia nggak bisa mengembalikan stok karena apa? Ya karena sudah dihapus kodenya atau datanya gitu. Oke, nah itu di bagian barang keluar ya teman-teman. Jadi dia bisa dipakai untuk sistem FIFO ataupun FIFO. Di bagian bawah sini kita juga bisa untuk melakukan pencarian. Di bagian barcode bisa atau nama barang juga bisa. Ya misalnya kita cari di bagian nama barang. Ya karena semua susu kedelai ya sama aja sudah S gitu ya. Cari. Ya ini juga munculnya. Reset bersih. Kalau misalnya kita mau mengekspor, ya kita tinggal klik tombol search-nya, otomatis semuanya akan muncul. Klik tombol ekspor gitu. Oke, sudah terekspor ya. Nah, kalau sudah selesai diekspor, ya kita tinggal simpan aja sudah. Kalau mau melihat sheet-nya, tinggal klik open sheet. Oke, kalau mau keluar, klik tombol keluar. Kembali ke tombol home. Oke. Nah, kita keluarkan dulu ya. Kita akan buka hasil ekspor yang tadi. Nah, ini dia. Nah, ini adalah hasil ekspor untuk barang keluar. Nah, udah ada judulnya ini. Oke, dia ada keterangannya juga ya. Kita simpan. Dan demikian ya, teman-teman ya, untuk perkenalan dulu untuk aplikasi sederhana persediaan barang gudang dengan sistem FIFO dan FIFO ya. Semoga bermanfaat dan tunggu tutorial full pembuatannya ya, yang nanti akan saya bagi jadi 2 part.
karena ini lumayan panjang yang nanti akan saya bahas ya. Jadi akan saya bikin 2 part. Oke, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial video selanjutnya.